mereka menentukan sepihak. Ya kan? Saya kira. Jadi bisa jadi seperti Bapak bilang tadi, itu memerlukan sebuah bukti-bukti yang mesti ada cukup ya. Tidak bisa kita dengan kasat mata mengatakan itu termasuk kategori yang dilarang oleh aturan tentang KPPU misalnya. Nggak bisa dengan begitu. Mesti ada beberapa yang dipenuhi oleh syarat-syarat tadi. Itu Kak Kota. Terima kasih, Dok. Baik. Masih ada yang lain? Nah, Ya, sekali lagi nanti Dok, saya ingin... Dok. Ya, ini seperti ya. anak minta petua ke bapaknya, seperti murid minta petua ke yang berilmu. Kalau menurut dokter nih, bisnis apa atau dalam manajer apa yang paling bagus untuk dilaksanakan di Indonesia, Dok? Kalau enggak, kita kan nggak akan pulang-pulang nih. Dalam artian kita akan menjadi orang gajian seumur hidup, Dok. Mungkin ada suggest atau apa, Dok, yang bisa memotivasi kita lah, gitu, Dok. Saya kira begini, sekarang ini begini. Ini kan tadi Pak Bisri ya? Iya, Pak Bisri. Nah, begini, sebenarnya begini, kalau mau itu sekarang, begini. Yang jelas sekarang, setiap desa itu kan dapat berapa miliar itu satu desa? Ya, 1,2. Ada ya? Sampai 5. Itu kan nyata ya. Artinya apa? Sekarang pemerintah kebijakannya kan membuat masyarakat desa itu kan menjadi berdaya dengan adanya BUMDes. Tadinya kan nggak ada duit. Ya, di daerah Pak Bisri sana tadinya kan tidak duit berputar kan sedikit. Sekarang pemerintah mengucurkan bantuan tadi melalui BUMDes tadi, maka dia ada duit sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat desa tadi bisa mengelola dana itu? Kalau saya rasa sekarang yang paling baik sebenarnya bagaimana mengelola dana-dana desa tadi untuk menggerakkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi mengambil bagian dalam memutar ekonomi desa. Nah, tentu tidak sama Pak Bisri bagaimana di Jawa Timur, bagaimana di Jawa Barat, bagaimana khususnya di Sukabumi dan Bogor itu tentu berbeda. Sangat berbeda, masyarakatnya sangat berbeda. Kebetulan saya ini beberapa teman-teman saya sekarang hari ini saya ikut bergabung dengan namanya Asosiasi Pemerintahan Desa. Ya, saya ikut sekarang APD ya. Saya ikut beberapa, ini juga tadi saya lihat ada masuk ke WA saya, mereka minta sesuatu ya. Jadi saya ikut dalam organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa. Jadi pertanyaan tadi saya kira yang real kalau dari dana yang ada bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana untuk setiap desa sekian-sekian, itu aturannya ada. Dan di sana sekarang ada BUMDes, ada badan usaha milik desa. Itu kan turunan dari BUMN, BUMD, dan yang terkecil badan usaha milik desa atau BUMN, BUMD, dan BUMDes. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sudah mereka semuanya bisa? Jawabnya belum. Bahkan sekarang kepala desa saja belum tentu tahu bagaimana mengelola uang itu. Jadi kalau Pak Bisri mau mengelola uang tadi, saya kira duit yang real tadi pasti ada di BUMDes. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menggerakkan ekonomi di desa tadi? Kalau serahkan hanya kepada aparatur desa, saya contoh kecil aja, mereka itu tidak bisa menyusun keuangan daerah karena tidak punya basic pengetahuan tentang perencanaan di daerah. Maka datanglah orang Jakarta, datanglah orang provinsi membangun tadi, tapi ujung-ujungnya mereka mengambil uangnya saja. Sementara perputaran uang tadi tetap dibawa oleh orang-orang tadi ke kota juga. Jadi kalau Pak Bisri mau mengambil bagian, saya kira dimanfaatkan saja dana-dana desa tadi, dan itu besar. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh warga desa itu relatif berbeda satu dengan yang lain. Itu Pak Bisri. Bisa saja kesehatan bisa, kan? Kesehatan kan ada di ujung tombak. Yang sampai ke desa-desa itu kan cuma dua, Pak. Pendidikan dan kesehatan. Itu sampai kepada desa. Puskesmas itu ada di tiap desa. Sekolah ada di tiap desa. Itu saya kira. Jadi silakan cerdas mengambil peluang ini. Bagaimana Pak Bisri bisa menggerakkan desa dengan dana-dana desa dan pengetahuan tentang ekonomi yang belajar dari Tahit ini. Saya kira itu Pak Bisri, supaya bisa pulang nanti jadi penggerak desa di kampung. Ya Dok, UMKM. Jadi kades Pak, jadi kades. Ya. Amin. Ya Dok, makasih Dok. Makasih Pak Bisri. Eka gimana? Pak Eko, Mas Rana, Kang Rana? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya?
sudah setengah 9, kira-kira. Kalau tidak ada yang bertanya, Tapi kalau saya kartel itu kira di dunia pasar pasti ada ya dok ya? banyak sekali. Hampir semua sebenarnya itu terjadi. Rumah sakit terjadi. Ikong. Ya, Kita rumah nggak sakit bisa, terjadi. tidak bisa menghindari hal itu ya dok ya, kenyataannya. Bisa. Ya, tapi paling tidak begini, kita tidak bisa menghindar, tapi bapak-bapak, ibu-ibu mengerti sekarang bahwa ada kartel di alat-alat kesehatan. Alkes bisa, Alkes. Alkes itu sangat besar uangnya. Itu Oh besar ya, duitnya, harga besar aslinya dananya. sebenarnya murah ya? Ya Alkes itu kan sebenarnya kan alat-alat yang sebenarnya bisa dibuat dalam negeri, tapi karena ada kartel kadang-kadang kita membeli untuk orang luar. Kita bisa buat. Nah, dari kepentingan di atas tadi kartel kan tadi ada 2 kartel tadi ya. Ada kartel karena zonasi, tapi ada kartel kesepakatan tertentu. Misalnya kesepakatan antara dulu ya, kan ada waktu zaman Ibu Siti Menteri Kesehatan kan ada soal apa? Ada obat virus ya. Iya, obat virus yang tahu. Itu kan ramai. Itu kan duitnya kan gede, Pak. Kalau itu sempat itu di apa kan bisa jadi gede. Ini juga bisa jadi COVID ini juga bisa jadi. Jadi makanya sekarang ya, Pak. sudah tahu aja sekarang, Bapak Ibu sekarang sudah bisa memahami bahwa kartel itu kejahatan-kejahatan yang kolusi tadi bisa terjadi di semua korporasi, di semua barang dan jasa, atau di semua sektor-sektor industri. Makanya sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi minimal kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bisa bersifat kartel. Insya Allah bisa. Ya. Cukup? Ya dok. Mantap. Baik, kalau cukup maka TK terima kasih banyak sudah dikumpulkan tugas teman-teman kita. Saya nanti Terima kasih, akan Dok. baca.